Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ulangan harian pertama matematika kelas 8 SMP semester genap, yaitu kurikulum merdeka. Pilih jawaban yang benar. 1. Garis-garis yang terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong dinamakan berpotongan. Itu berpotongan. Contohnya seperti ini. Jawab A. Nomor 2. Garis-garis yang tidak mungkin terletak pada bidang datar, tidak sejajar dan tidak pula berpotongan. Dan apabila diperpanjang, maka garis tersebut disebut bersilangan. Ini contohnya yang dimaksud bersilangan di sini. Misalnya garis ini dengan garis ini. Ini tidak akan pernah berpotongan dan tidak akan pernah sejajar. Maka garis seperti ini namanya garis bersilangan. Nomor 3. Sudut P2 dan Q1 disebut sudut. Sudut P2 adalah ini. Kemudian Q1 adalah ini. Ini namanya sudut dalam sepihak. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4, jika besar sudut P2 adalah 55 derajat, adalah ini. Jadi ini P2 adalah ini. 55. Ditanya berapakah besar sudut Q1. Q1 adalah ini. Jadi kalau dijumlahkan ini, sudut 2 dan sudut 1 ini, Q1 ini jumlahnya 180. Jadi tinggal kita perkurangkan 180 kurang 55. 180 kurang 55 yaitu 125. Jawabannya adalah B. Nomor 5, jika besar sudut DOC 37 derajat, maka besar sudut AOD adalah titik-titik. DOC, yang dimaksud DOC adalah ini. 37 besarnya. Pertanyaannya AOD yang ini berapa? Jadi sudut ini adalah namanya sudut berpelurus. Kalau dijumlah ini 37 tambah berapa supaya dapat sudut 180 atau sudut lurus. Tentunya tinggal kita perkurangkan 180 kurang 37. 180 kurang 37 tentunya di sini dapat 143. Jawabannya adalah C. Nomor 6, nilai yang tepat untuk X adalah titik-titik. X ini adalah ini. Jadi ini adalah segitiga. Kalau dijumlahkan ini tambah ini adalah 180 derajat. Sekarang kita buat persamaannya. 4X tambah 3X tambah 75 ini nanti harus dapat besarnya 180. Kemudian kita kumpulkan ini X, 4X tambah 3X, 7X. Sama dengan ini 180, kita pindahkan ini 75 menjadi 180 kurang 75. Jadi kita simpan di ruas kanan. Sekarang kita selesaikan ini. Jadi 7X sama dengan 105. Jadi 180 kurang 75, 105. Baru kita bagi, cari X-nya adalah 105 bagi 7. 105 bagi 7 itu adalah 15. Nomor 7, suatu segitiga sama sisi mempunyai masing-masing sudut besarnya adalah segitiga sama sisi. Kalau kita gambarkan seperti ini, segitiga sama sisi. Yang ditanya berapakah besar sudut ini, besar ini, besar ini. Tentunya karena sama sisinya berarti sama juga ini besar sudut-sudutnya. Besar sudut segitiga ini jumlahnya adalah 180. Berarti tinggal kita bagi 180 bagi 3 sudut ini. Yaitu dapat 60 derajat. Jadi besar masing-masing sudut ini adalah 60 derajat. Nomor 8, jika segitiga berikut merupakan segitiga sama kaki, nilai X yang memenuhi adalah titik-titik.
Perlu diketahui jumlah sudut segitiga ini, sudut dalamnya adalah 180. Ini sudah ada 50. Ini dengan ini itu karena sama kaki, ini harus besar, sudutnya adalah sama. Berarti yaitu X tambah 50 sama dengan harus dapat 180. X tambah X ini adalah 2X. Sama dengan ini kita kumpul dengan 180 menjadi 180 kurang 150. 2X sama dengan 130. Jadi ini perkurangkan dapat 130, berarti cari X-nya kita bagi 130 bagi 2 sama dengan 65. Berarti sudut ini 65, ini juga adalah 65, ini 50. Kalau kita jumlahkan dapat 180. C. Nomor 9, jika ABC, ini segitiga merupakan segitiga, X dan Y saling berpelurus, maka besar sudut Y adalah ini sudut luar ini. Tentunya kita cari dulu ini sudut X. Berapa sudut X? Tentunya kita cari 80 tambah 60 tambah berapa supaya dapat 180. Berarti X-nya itu adalah sama dengan 40 derajat. Jadi 40 tambah 60, 100 tambah 80, 180. Jadi sudut ini dan ini itu harus jumlahnya 180. Setelah ketemu X-nya adalah 40, kita cari Y-nya. Bagaimana hubungan X dan Y? Ini saling berpelurus. Berpelurus artinya kalau di jumlah ini sudut X dan Y jumlahnya adalah 180. Berarti tinggal kita jumlahkan mencari Y, 180 kurang 40. 180 kurang 40 sama dengan 140. Jadi 180 ini kurang 40, 140. Jawabannya adalah D. 10. Besar sudut C dalam segitiga adalah yang ditanya lagi ini. Tentu kita harus tahu besar ini. Besar ini berapa? Ini dengan ini dijumlah harus 180. Berarti kita perkurangkan mencari ini sudut B ini 180 kurang 112 yaitu 68. Sekarang bisa kita cari ini 42 tambah 68 tambah berapa di sini supaya dapat 180. Supaya dapat 180 maka C-nya ini adalah 70. Jadi bisa kita uji ini. 68 tambah 42 ini sama dengan 110. 110 tambah 70, 180. Jadi jawabannya adalah B. 11. Jika ABC merupakan segitiga, maka besar sudut B adalah yang ini yang ditanya berapa. Tentunya ini kita harus cari dulu ini berapa. Sama tadi, kita tinggal perkurangkan 180 kurang 114. 66. Kemudian kita buat persamaan X tambah ini tambah 66 harus dapat 180. Jadi X tambah 4 tambah 66 harus dapat 180. Ini dijumlahkan X tambah X 2X tambah 4 tambah 66 sama dengan 70 sama dengan 180. Lalu 2X sama dengan, ini perkurangkan 180 kurang 70. Berarti 2X sama dengan 110. Jadi X-nya tinggal kita bagi 110 bagi 2. 55. Jadi dapat 55 yaitu A. 12. Pada gambar di samping pasangan sudut sehadap yang sehadap P1Q2. P1Q2. Ini tidak sehadap ini. P2Q3. P2Q3. Ini juga tidak sehadap. Kemudian P3 ini dengan Q3 ini.
Nah, inilah yang disebut dengan sudut sehadap, sama-sama menghadap di sini. Jadi jawabannya adalah C. 13. Besar sudut terkecil yang terbentuk dari dua jarum jam adalah, berarti ini berapa besarnya? Perlu diketahui kalau menunjuk angka 3 berarti membentuk siku-siku, yaitu 90 derajat. Berarti ini setiap jam itu besarnya adalah 30 derajat. Karena ini dibentuk jam 2 ini. Jam 2 berarti besarnya ini sudut adalah 60 derajat. 13. Garis berikut yang saling berimpit adalah, yang berimpit tentu ini adalah gambar A. Ini namanya berpotongan, ini namanya tegak lurus, dan ini namanya garis sejajar. Jadi jawabannya yang berimpit adalah gambar A. Kriteria yang manakah yang menunjukkan segitiga pada gambar adalah kongruen? Jadi kita lihat di sini, ini sama dengan ini, namanya ini sisi. Kemudian habis itu ini sudutnya juga sama, berarti sisi sudut. Kemudian ini dengan ini juga sisi sama, berarti kriterianya sisi sudut sisi. Berarti jawabannya A. Jadi tinggal kita lihat yang bersesuaian, sisi-sisi, sudut-sudut, sisi-sisi. 16. Gambar di samping kongruen dengan kriteria. Kita lihat di sini. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dua garis ini berimpit sama juga. Berarti ini kriterianya adalah sisi sama sisi ini, sisi sama sisi ini, juga sisi ini sama sisi ini sama. Berarti sisi, sisi, sisi. 17. Berikut yang bukan syarat kriteria dua segitiga disebut kongruen adalah, apakah sisi-sisi-sisi? Ini tadi merupakan syarat. Sisi sudut sisi, C sudut sisi sudut, D sudut sudut sudut. Ini D yang bukan. Jadi kalau ada dua segitiga, satu kecil, ini tidak kongruen, satunya besar, boleh jadi ini sudut-sudutnya sama yang bersesuaian, tapi ternyata kedua segitiga ini tidak kongruen. 18. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi paling sedikit 3 sudut sama besar, ini tidak termasuk. 1 sisi bersesuaian sama panjang, juga ini tidak. C. 2 sisi bersesuaian mempunyai panjang yang sama, dan 1 sudut bersesuaian yang sama. Jadi jawabannya adalah C. 19. Diketahui bangun A, B, C, D, jadi ini kongruen dengan ini. Besar sudut G adalah berapa derajat? Supaya ini gampang kita gambarkan sesuai seperti gambar trapesium ABCD. Jadi ini kita putar seperti ini. Sekarang ini yang bersesuaian dengan ini 120. Yang ditanya adalah besar sudut G. Yang G itu adalah ini. Tentunya ini kita jumlahkan ini. Kalau ini tambah ini, tambah ini, tambah ini harus 360 derajat. Sehingga ini kan ini besarnya adalah ini kan sama ini nanti. 90 tambah 90, 180, tambah 120, jadi 180 tambah 120. Berarti ini besarnya adalah 60. Karena jumlah sudut segi 4 ini harus 360. D. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.